Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Mempunyai garis pantai sepanjang 6,15 km dan berbatasan langsung dengan laut, sehingga Kota Pekalongan memiliki potensi alam kelautan berupa produksi ikan laut. Selain itu, Kota Pekalongan juga memiliki potensi wisata di sekitar garis pantai yang dapat dikembangkan menjadi wisata air. Senada dengan hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono memiliki gagasan untuk membangun wisata air di Kota Pekalongan, di mana nantinya wisata air ini diproyeksikan menjadi objek wisata air terbesar di Indonesia. Gagasan itu disampaikannya saat meninjau pembangunan tanggul pengendalian banjir dan rob di Kota Pekalongan. Gagasan tersebut kemudian disampaikan secara langsung oleh Wali Kota Pekalongan HM Sailani Mahfudz kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Pembangunan ini akan dibiayai penuh oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dengan total anggaran sebesar 30 miliar rupiah. Pembangunan wisata air terbesar di Indonesia ini direncanakan akan ada 4 titik. Untuk pembangunan tahap pertama akan dipusatkan di Pantai Pasir Kencana dengan kekhasannya yakni wisata pantai batik yang dikemas dengan konsep artificial tourism atau wisata buatan. Kemudian Pantai Sari dengan konsep coastal kuliner. Pantai Selamaran Indah dengan konsep natural tourism atau wisata alami. Dan juga pusat informasi mangrove dengan konsep water landscape. Pada tahap pertama ini, pemerintah Kota Pekalongan telah menyediakan lahan seluas 1,5 hektar, tepatnya di Pantai Pasir Kencana, Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara. Objek wisata air terbesar ini di dalamnya akan dilengkapi dengan spot selfie, panggung budaya, taman budaya, taman bermain, stand kuliner, wahana air, promenade, plaza, dan berbagai fasilitas lain. Pembangunan wisata air terbesar di Indonesia ini diharapkan akan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pekalongan, sehingga semua produk unggulan seperti batik, kuliner, dan produk lain yang dihasilkan oleh masyarakat bisa dibeli wisatawan, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Okupansi hotel pun diharapkan akan meningkat. Dengan dibangunnya wisata air terbesar, maka diharapkan juga bisa memberikan dampak positif kepada lingkungan dan kawasan utara, di mana kawasan utara merupakan kawasan yang masih menjadi permasalahan Kota Pekalongan karena terus dilanda rob, sehingga menyisakan berbagai masalah seperti pengangguran, keterbelakangan, dan kemiskinan. Dengan terwujudnya proyek ini, maka pemerintah Kota Pekalongan berharap bisa menumbuhkan perekonomian di kawasan utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi Kota Pekalongan akan memiliki wisata air terbesar di Indonesia. Kita patut bersyukur karena dengan dibangunnya wisata air ini akan memberikan dampak positif terutama di sektor pariwisata Kota Pekalongan. Selain itu, adanya wisata air juga akan berdampak positif bagi lingkungan dan warga masyarakat, khususnya adalah warga masyarakat Kota Pekalongan yang kita cintai ini. Di kawasan utara, yang selama ini kita tahu kawasan yang memiliki permasalahan dengan rob yang dirasakan oleh warga masyarakat sekitar ini, yaitu di utara ini hampir 11 tahun. Kami punya harapan besar dengan adanya wisata air terbesar akan bisa meningkatkan perekonomian di kawasan utara Kota Pekalongan, sehingga akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selain itu, untuk mengatasi limpasan air rob di wilayah pesisir utara, pemerintah Kota Pekalongan mengambil langkah darurat dengan membangun tanggul darurat di 10 titik, yakni Degayu, Pabean Panjang Wetan, Pasir Keraton Keramat, Randu Jajar, Selamaran, Tanggul Kalimati Selamaran, Tirto Bremi, Tirto Meduri, dan Krapiak. Pemkot Pekalongan juga menyiagakan pompa air mobile dengan kapasitas 50 liter per detik untuk menanggulangi permasalahan genangan rob yang sering terjadi di Jalan Patiunus, Jalan Surabaya, dan Jalan Semarang. Selain pompa air mobile, pemerintah Kota Pekalongan juga akan mendapatkan bantuan pembuatan pintu air dan pengadaan pompa yang rencananya akan ditempatkan di 2 titik aliran sungai. Bantuan ini akan diberikan oleh Kementerian PUPR sebagai upaya penanggulangan banjir rob. Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membantu peninggian tanggul di pesisir pantai Kota Pekalongan untuk mengantisipasi limpasan air laut. Upaya penanggulangan banjir rob juga dilakukan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan melakukan audiensi bersama Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana terkait penanganan muara sungai. Audiensi tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari kunjungan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono beberapa waktu lalu untuk meninjau penanganan banjir rob di Kota Pekalongan. Dari kunjungan tersebut, Wali Kota Pekalongan mengajukan 3 usulan kepada Menteri PUPR. Di antaranya adalah penanganan muara sungai yang kian meluap akibat banyaknya kapal yang bersandar di muara sungai. Saat ini proses pembangunan objek wisata air masih dalam tahap perencanaan, sementara pelaksanaannya masih dalam tahap lelang pekerjaan dan direncanakan akan mulai dibangun pada bulan September 2020. Proses pengerjaan fisik pembangunan wisata air dilakukan secara multi-years dan ditargetkan selesai pada tahun 2021. Selain wisata air terbesar di Indonesia, saat ini pemerintah Kota Pekalongan juga berencana membangun kawasan wisata perairan berbasis kearifan lokal sebagai upaya mewujudkan pembangunan kawasan terpadu, terarah, dan berkelanjutan di wilayah Krapiak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Konsep penataan kawasan Krapiak tidak hanya membangun infrastruktur untuk menangani kawasan kumuh saja, namun juga membangun sarana untuk penanggulangan banjir dan rob. Selain itu, pembangunan ini diharapkan akan mengubah wajah kawasan tersebut menjadi kawasan yang menarik dan mendukung wilayah destinasi wisata di Kota Pekalongan. Pemilihan Krapiak sebagai kawasan pembangunan karena di samping kondisinya kumuh, kawasan ini memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, baik potensi perikanan maupun budaya dan batik, dengan didukung potensi wisata kuliner khas daerah setempat, seperti lopis, gulai kacang hijau, miso dengkil, bubur suro, dan kuliner khas lainnya. Pembangunan kawasan wisata perairan berbasis kearifan lokal ini direncanakan akan mulai dikerjakan pada bulan September mendatang. Berdasarkan Engineering Cost Estimate, anggaran yang dipersiapkan untuk penataan kawasan ini yakni 50 miliar rupiah. Namun anggaran tersebut masih dalam review Detail Engineering Design atau DED oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah atau BPPW Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.